Oke, kita ketemu lagi nih buat ngulik bareng materi yang sudah Anda kasih. Kali ini kita bakal telusuri cerita yang menurut saya luar biasa keren. Gimana sih manusia pertama kali sadar kalau spesies itu bisa benar-benar hilang dari muka bumi? Maksudnya punah gitu. Kita bakal fokus banget ke bab 2 dari sumber Anda, ya, buku The Sixth Extinction. Intinya soal gigi geraham makhluk purba namanya mastodon Amerika. Dan juga peran seorang ilmuwan jenius di Paris pas zaman revolusi Prancis, Georges Cuvier. Jadi, misi kita sekarang membongkar gimana sih penemuan tulang belulang aneh di Amerika itu bisa bikin revolusi pemikiran di Eropa. Mengubah cara pandang kita soal kehidupan selamanya. Betul sekali. Mungkin agak susah ya membayangkannya sekarang, tapi sampai akhir abad ke-18 itu, gagasan kepunahan hampir nggak kepikiran loh sama orang. Alam semesta itu dilihatnya sebagai sistem yang sempurna. Ada istilahnya rantai kehidupan agung gitu, sambung menyambung, nggak ada putusnya. Kayak ciptaan ilahi yang komplit banget, nggak mungkin ada bagian yang hilang atau ya cacat lah. Pandangan ini kuat banget didukung filsafat, teologi juga. Bahkan orang kayak Thomas Jefferson, Anda tahu kan, salah satu pendiri Amerika, dia yakin banget. Dia bilang nggak ada ceritanya alam ngebiarin satu jenis hewannya punah. Udah kayak, ya dogma gitu, nggak bisa dibantah. Nah, pemicu perubahan pandangan ini kayak sering kejadian di sains ya, gara-gara penemuan yang bikin bingung. Tulang belulang raksasa. Ceritanya mulai tahun 1739 nih. Ada pasukan Prancis, dipimpin Charles Le Moyne, Baron de Longueville, lagi jalan di sepanjang sungai Ohio, di dekat lokasi yang sekarang namanya Big Bone Lick, Kentucky. Tempatnya itu katanya bau belerang, banyak bison suka ke situ. Nah, beberapa prajurit dari suku asli Amerika yang ikut rombongan itu nemuin sesuatu yang, gila banget di rawa-rawa, tulang belulang super besar. Ada gigi geraham, beratnya hampir 5 kilo. Akarnya aja sepanjang tangan orang dewasa. Terus ada gading-gading gede juga. Sebenarnya sih, kata sumbernya, penduduk asli Amerika udah lama tahu soal tulang-tulang ini. Iya betul, Longwill ini langsung kayak, terobsesi gitu. Bayangin deh perjuangannya bawa pulang tulang-tulang itu. Ada tulang paha, panjangnya lebih dari 1 meter, gading, geraham raksasa. Dia harus bawa itu semua lewat hutan belantara. Medannya berat banget, bahkan katanya banyak anak buahnya yang meninggal karena penyakit di perjalanan. Serius, tapi dia nekat. Berhasil bawa sampelnya ke New Orleans, terus dikirim nyebrang Atlantik buat Raja Louis XV di Paris. Tulang-tulang itu akhirnya dipajang di Museum Koleksi Raja, namanya Cabinet du Roi. Saking anehnya penemuan ini, lokasi penemuannya itu sampai ditandai loh di peta-peta lama, ditulisnya tempat ditemukannya tulang-tulang gajah. Tunggu dulu, jadi mereka mikirnya tuh tulang gajah gitu pada awalnya. Padahal kan nggak ada gajah di Amerika ya. Aneh banget. Persis, itu dia bingungnya. Bentuknya ya mirip-mirip gajah, tapi kok ada di benua yang salah? Ini jadi teka-teki besar. Ya, selama puluhan tahun, tulang-tulang itu cuma disimpan aja di museum. Jadi kayak barang aneh dari dunia baru gitu. Oke. Kita lompat waktu nih, jauh ke depan, ke Paris tahun 1795. Suasananya lagi panas-panasnya revolusi Prancis kan? Nah, di tengah kekacauan itu, muncul anak muda berlian, namanya Georges Cuvier. Usianya ber-25, ambisius banget katanya. Matanya abu-abu tajam, hidungnya mancung. Pembawaannya tenang, tapi bisa meledak juga emosinya. Nah, karena perubahan rezim, dan mungkin juga karena dia pede banget, Cuvier berhasil dapat posisi dosen bergengsi di Museum Sejarah Alam Paris. Itu institusi baru yang gantiin Kabinet du Roi tadi. Dan disinilah ceritanya jadi super menarik. Di sela-sela kesibukannya ngajar dan lain-lain, Cuvier mulai iseng. Dia neliti koleksi museum yang, seabrek itu. Termasuk tulang-tulang kiriman Longueuil dari lembah Ohio. Yang udah setengah abad lebih itu loh nongkrong aja di gudang. Terus. Apa yang dia lakukan sama tulang-tulang itu? Pasti nggak cuma diliatin aja kan? Dia kan katanya teliti. Jelas nggak? Cuvier ini kerjanya teliti banget. Dia bukan tipe yang lihat sekilas terus nebak-nebak. Dia ukur, bandingin, detail banget pokoknya. Nah, dalam kuliah umumnya di musim semi tahun 1796, kalau pakai kalender revolusi itu tanggal 15 Germinal tahun 4, dia bikin gebrakan. Pertama, dia bedain gajah Afrika sama gajah Asia. Jadi 2 spesies berbeda. Loh, sebentar.
Memangnya sebelumnya orang nggak tahu kalau gajah Afrika sama Asia itu beda? Kayak kelihatan banget kan bedanya? Kupingnya aja udah lain. Justru itu, buat kita sekarang mungkin jelas ya, tapi zaman itu, banyak yang anggap mereka itu cuma variasi aja. Satu spesies, beda dikit. Cuvier membuktikannya lewat pemeriksaan cermat. Struktur tengkorak di koleksi museum dia bandingin, ini nunjukin metode kerjanya dia. Fokus ke anatomi komparatif, perbandingan struktur tubuh. Ini jadi kunci penting nanti. Nah, setelah beres soal gajah modern, dia lanjut ke tulang-tulang raksasa misterius itu, fosil-fosil ini. Dia periksa fosil dari Siberia yang sekarang kita tahu itu mamut ya, dan tulang-tulang dari Ohio yang kita kenal sekarang sebagai mastodon. Kesimpulannya bikin geger waktu itu. Setelah pemeriksaan teliti, gitu katanya, dia bilang gigi dan rahang dari Siberia itu tidak persis mirip gajah. Beda spesies. Terus, soal gigi dari Ohio, nah ini yang jadi fokus kita kan dari bab 2 sumber Anda, dia bilang sekilas pandang aja udah cukup buat lihat kalau bedanya lebih jauh lagi. Gigi mastodon ini unik banget bentuknya. Punya tonjolan-tonjolan besar gitu, kayak buah dada. Beda total sama geraham gajah atau mamut yang permukaannya lebih rata dan bergerigi. Ini bukan variasi gajah, ini makhluk lain. Wah, gila sih itu. Terus, apa kesimpulan dia dari perbedaan yang mencolok itu? Nah, ini dia momen puncaknya. Cuvier nggak berhenti di situ. Dia nggak cuma bilang beda. Dia nanya pertanyaan fundamental. Dia tanya gini, jadi kemana perginya dua hewan raksasa ini yang jejak hidupnya udah nggak kita temukan lagi? Pertanyaan ini, dengan cara dia menyusun kalimatnya, itu udah kayak ngasih jawaban sendiri. Mereka adalah espèce perdue, spesies yang hilang, spesies yang punah. Spesies perdue? Spesies yang hilang. Coba Anda bayangin deh, di zaman ketika semua dianggap abadi, ciptaan Tuhan yang sempurna, dia tiba-tiba ngomong ada spesies yang hilang. Itu bukan sekedar istilah baru kan? Itu kayak menjatuhkan bom konsep di tengah pandangan dunia saat itu. Pasti bikin heboh banget. Heboh banget. Dalam satu kuliah itu aja, Cuvier langsung menggandakan jumlah spesies vertebrata punah yang diketahui. Mungkin dari cuma 1 jadi 2, atau bahkan 0 jadi 2. Dan ini baru permulaan buat dia. Yang krusial di sini tuh bukan cuma apa yang dia temukan, spesies punah, tapi bagaimana dia membuktikannya. Metode perbandingan anatomi yang cermat ini jadi standar baru dalam biologi. Dia maksa sains buat lihat bukti fisik. Struktur tulang, bentuk gigi, bukan lagi cuma berspekulasi filosofis atau yang ngandelin cerita-cerita nggak jelas gitu. Ini revolusi metodologis namanya. Kita bisa lihat warisan Cuvier ini sampai sekarang ya. Penulis The Sixth Extinction itu Elizabeth Kolbert, dia cerita gimana dia lihat langsung loh gigi geraham mastodon yang dulu dipelajari Cuvier itu. Di Museum Paris, disimpan kayak harta karun. Udah menghitam karena tua, tapi tonjolan-tonjolannya masih jelas banget. Pascal Tassi, ahli gajah purba di museum itu sekarang, sampai nyebutnya Mona Lisa-nya paleontologi. Titik awal dari semua pemahaman kita soal kepunahan. Kolbert juga lihat kaki mamut berbulu dari Siberia, yang awet banget itu. Tassi muji Cuvier sebagai ahli anatomi yang luar biasa. Walau ya namanya ilmuwan, pasti ada salahnya juga katanya. Dunia yang hilang. Cuma dalam 4 tahun setelah kuliah pertamanya itu, daftar spesies punahnya udah nambah jadi 23. Gila kan? Ada kuda nil kerdil yang fosilnya dia temuin nyempil di gudang museum. Ada rusa Irlandia raksasa, Megalosaurus. Anda tahu kan rusa purba yang tanduknya super lebar itu bisa selebar mobil kecil katanya. Terus ada beruang gua dari Jerman. Dan ada juga hewan dari Maastricht, fosil aneh dari Belanda, yang kemudian dia identifikasi sebagai reptil laut raksasa. Sekarang kita kenal sebagai Mosasaurus. Dari semua temuan ini, Cuvier mulai ngebangun pandangannya soal sejarah bumi. Bukan cerita yang tenang dan damai, tapi penuh drama, penuh bencana dahsyat. Dia nyebutnya revolutions on the surface of the earth, revolusi di permukaan bumi, bencana besar yang ngubah segalanya. Konsep revolusi atau bencana di masa lalu ini kedengerannya dramatis banget ya. Pasti penemuan soal dunia yang hilang ini bikin heboh juga dong di luar Prancis, nggak cuma di Eropa aja. Oh jelas, kabar soal temuan Cuvier ini nyebrang Samudra Atlantik, bikin geger di Amerika. Di sana ada seniman sekaligus naturalis namanya Charles Willson Peale. Dia ini terinspirasi banget sama Cuvier. Pas ada penemuan kerangka mastodon yang hampir lengkap di Newburgh, New York, Peale langsung gerak cepat. Bahkan katanya ngalahin Thomas Jefferson yang juga ngincar tulang itu. Buat dapetin kerangka itu,
Mau dipajang di museumnya di Philadelphia. Peale ini jago banget bikin pertunjukan. Dia habiskan berbulan-bulan nyusun ulang tulang belulang mastodon itu, bagian yang hilang dia bikin dari kayu sama papir mache. Terus dia pamerin pertama kali pas malam Natal tahun 1801. Kebayang nggak sih? Ramenya, pameran kerangka raksasa pertama di dunia itu pasti kayak nonton film blockbuster zaman sekarang kali ya? Pasti luar biasa. Kerangkanya itu dibikin setinggi lebih dari 3 meter, agak dilebihin dikit sih katanya biar makin wow. Tiket masuknya 50 sen, lumayan mahal waktu itu. Promosinya juga gila-gilaan, ada pelayan naik kuda putih, keliling kota pakai hiasan kepala Indian, biar menarik perhatian. Pameran ini jadi semacam blockbuster pertama di dunia sains, dan memicu apa yang disebut demam mammoth di Amerika. Tiba-tiba semua serba mammoth. Ada keju mammoth raksasa, beratnya 1,5 ton lebih. Ada roti mammoth, koran-koran nulis soal lobak mammoth, pohon persik, mammoth. Ini nunjukin banget gimana satu penemuan ilmiah, kalau dikemas dengan menarik, bisa banget nangkap imajinasi publik. Jadi rame banget. Tapi penting juga kita ingat, Anda tahu gagasan Cuvier tentang sejarah bumi yang penuh bencana besar ini, yang disebut katastrofisme, itu nggak langsung diterima semua orang. Ada babak selanjutnya lah dalam cerita pemahaman kita soal kepunahan ini. Nanti muncul ilmuwan lain kayak Charles Lyell, dia geolog Inggris. Lyell ini kenal Cuvier, tapi dia nggak setuju sama ide bencana dahsyat itu. Lyell mengusulkan pandangan uniformitarianisme. Uniformitarianisme. Itu apa lagi? Kedengarannya susah. Gampangnya gini, Lyell bilang perubahan di bumi itu terjadinya pelan-pelan aja, bertahap, lewat proses-proses yang sama kayak yang kita lihat sekarang. Erosi, sedimentasi, gitu-gitu. Nggak perlu ada bencana kataklismik tiba-tiba buat ngejelasin bentuk muka bumi atau fosil. Jadi ini kayak perdebatan besar. Sejarah bumi itu drama penuh meledakan kayak kata Cuvier atau cerita yang berjalan lambat kayak kata Lyell. Lyell juga mikir kepunahan itu ya kejadian langkah yang prosesnya lambat banget, nggak tiba-tiba hilang gitu aja. Oke. Terus Darwin masuk di mana nih di perdebatan ini? Bahan lambat itu. Tapi Darwin ngasih penjelasan kenapa spesies bisa punah secara bertahap. Bukan karena bencana, bukan juga sekedar waktunya habis. Tapi karena kalah dalam perjuangan untuk hidup. Seleksi alam, itu istilahnya. Jadi, spesies yang kurang adaptif atau kalah bersaing sama spesies lain, ya pelan-pelan akan tersingkir, punah. Jadi ide kepunahan yang awalnya didobrak sama Cuvier dengan mastodonnya, itu terus berkembang, jadi lebih kompleks penjelasannya seiring waktu. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih buat Anda yang dengerin, apa sih artinya semua cerita ini? Ini nunjukin kalau pemahaman kita soal sejarah kehidupan di bumi itu nggak datang gitu aja ya. Konsep sepenting kepunahan, yang sekarang mungkin kita anggap fakta biasa aja, itu ternyata harus ditemukan. Harus diperjuangkan kebenarannya lewat bukti. Dan dibuktikan. Dan semua drama ilmiah ini bisa dibilang akarnya itu ya dari beberapa potong gigi geraham mastodon yang bikin bingung. Dari pedalaman Amerika. Dan juga keberanian seorang George Cuvier di Paris buat melihat bukti di depan matanya. Tanpa mau terikat sama dogma lama yang bilang kepunahan itu mustahil. Keren banget sih. Betul, ini menggarisbawahi sesuatu yang penting banget kalau kita lagi belajar hal baru dari sumber-sumber yang Anda kumpulkan ini. Memahami bagaimana kita sampai tahu sesuatu, dalam kasus ini, fakta kepunahan, itu seringkali sama pentingnya dengan tahu fakta itu sendiri. Prosesnya itu loh, cerita Cuvier dan gigi mastodon ini nunjukin banget proses penemuan ilmiah itu gimana. Gimana bukti diamati, gimana interpretasi dilakukan, seringkali harus melawan arus, dan gimana cara pandang fundamental kita soal dunia atau paradigma bisa berubah total gara-gara bukti baru. Nah, sebagai penutup obrolan kita kali ini, ada satu pemikiran nih yang mungkin bisa Anda bawa pulang buat direnungkan. Cuvier itu kan ngebayangin sejarah bumi sebagai serangkaian bencana. Revolusi yang menghancurkan dunia-dunia sebelumnya. Dulu, pandangan katastrofismenya ini banyak ditentangkan karena dianggap terlalu dramatis. Tapi sekarang, kita tahu ada setidaknya 5 kepunahan massa besar dalam sejarah bumi. Yang nilangin dinosaurus, yang hampir ngosongin lautan di akhir periode Permian, dan lainnya. Itu kan bencana besar. Terus kalau kita lihat perubahan drastis yang dibikin manusia di zaman kita sekarang, sampai banyak ilmuwan menyebutnya sebagai era kepunahan ke-6. Jangan-jangan visi tragis Cuvier soal sejarah bumi itu sebenarnya lebih mirip ramalan daripada sekedar teori usang. Mungkin bumi kita memang punya sejarah yang penuh gejolak ya. Ini sesuatu yang menarik buat dipikirkan lebih lanjut kan?